Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas peran filsafat ilmu, yaitu memperkuat eksistensi dan keilmiahan ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu hubungan timbal balik, sinergi komprehensif antara refleksi filosofis dan dinamika praktik pendidikan di lapangan. Yang pertama yaitu mengawasi dan memperkuat eksistensi. Filsafat ilmu menjaga integritas akademis pendidikan melalui 3 aspek, yaitu menjaga keilmiahan atau memastikan metode pedagogi didasarkan pada riset ilmiah empiris, bukan sekedar asumsi subjektif. Yang kedua yaitu panduan nilai atau aksiologi, yaitu menjaga agar orientasi pendidikan tidak melupakan martabat kemanusiaan demi pragmatisme industri. Yang terakhir yaitu memperkokoh eksistensi, yaitu menetapkan batas-batas keilmuan pendidikan agar mandiri dan diakui secara akademik. Pendidikan memperkuat filsafat yaitu ada 2 bagian. Yang pertama, laboratorium hidup, yaitu dunia pendidikan, misalnya sekolah, kelas, kurikulum bertindak sebagai arena uji coba real. Disinilah teori-teori pengetahuan diuji keabsahannya dalam interaksi sosial nyata. Yang kedua yaitu pembaruan konseptual atau tantangan praktis di lapangan seperti revolusi digital dan perubahan mental generasi. Memaksa filsafat ilmu merefleksikan kembali asumsi epistemologi klasik. Pisau analisis persoalan pendidikan ada 3. Yang pertama, ontologi, menganalisis objek kajian. Apa hakikat dari objek yang kita didik atau peserta didik sebagai manusia utuh. Yang kedua, epistemologi, yaitu menganalisis metode, bagaimana cara mentransfer pengetahuan secara sagih, logis, dan efektif. Yang terakhir yaitu aksiologi, menganalisis kemanfaatan untuk nilai moral apa itu pengetahuan ditransmisikan dalam proses pengajaran. Pilar 1, ontologi pendidikan. Hakikat siapa yang dididik secara ontologis. Filsafat ilmu menegaskan bahwa peserta didik bukanlah kertas kosong seperti tabula rasa atau botol kosong yang siap diisi air begitu saja. Peserta didik dianalisis sebagai manusia seutuhnya, makhluk otonom yang memiliki potensi unik, bakat bawaan, serta kebebasan berpikir yang harus difasilitasi perkembangannya. Pilar 2, epistemologi pendidikan ada 3, yaitu validitas metodologi pedagogi, yaitu menguji keandalan metode mengajar, misalnya membandingkan efektivitas metode ceramah pasif vs pembelajaran aktif berbasis masalah, yaitu problem based learning. Yang kedua, siklus pengetahuan ilmiah, yaitu memastikan penyusunan materi agar mengikuti alur berpikir deduktif dan induktif yang sistematis agar logika berpikir siswa terlatih. Yang terakhir, rekonstruksi kurikulum, yaitu menganalisis bagaimana struktur ilmu dipecah, dirangkai, dan diadaptasikan sesuai perkembangan kognitif peserta didik. Pilar 3, aksiologi pendidikan, yaitu etika dan manfaat ilmu. Aksiologi tidak sekedar berfokus pada kecerdasan kognitif peserta didik, melainkan membidik ke arah mana pengetahuan itu kelak diamalkan. Aspek ini memastikan bahwa ilmu pengetahuan dikuasai berdampingan dengan tanggung jawab moral. Pendidikan harus menghasilkan ilmuwan yang humanis, bukan sekedar tenaga ahli terampil tanpa nurani. Kurikulum merdeka atau aplikasi nyata filsafat ilmu
Kebijakan kurikulum merdeka di Indonesia merupakan contoh real penerapan filsafat ilmu dalam tataran kebijakan pendidikan nasional. Kurikulum ini merekonstruksi cara pandang kaku masa lalu, menggeser fokus pendidikan agar berpusat penuh pada keunikan kodrat siswa serta kebermanfaatan karakter sosial mereka di masyarakat. Analisis filosofi kurikulum. Yang pertama, pilar filsafat ontologi, asumsi konseptual siswa adalah individu unik berkodrat merdeka. Sedangkan wujud praktis kurikulum merdeka yaitu dihapuskannya penjurusan kaku di SMA. Siswa bebas memiliki mata pelajaran sesuai minatnya. Yang kedua, pilar filsafat epistemologi, asumsi konseptualnya, pengetahuan dibangun aktif lewat pengalaman. Sedangkan wujud praktis kurikulum merdeka, penggunaan metode Project Based Learning atau PBL dan pembelajaran kontekstual kolaboratif. Yang terakhir, pilar filsafat aksiologi, asumsi konseptual, yaitu ilmu bertujuan membentuk moral luhur. Sedangkan wujud praktis kurikulum merdeka kokohnya fokus pada pengetahuan atau pembentukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disebut dengan P5. Refleksi akhir dari materi yang saya bacakan yaitu filsafat tanpa pendidikan adalah hampa karena tidak membumi. Sedangkan pendidikan tanpa filsafat adalah buta karena kehilangan arah. Sintesis timbal balik filsafat dan pedagogi.